A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya lah kita semua bisa hadir dan berkumpul di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, juga ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui. Bersama saya, Siti Nah Tahir akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio juga sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga masih terus semangat meski dalam keadaan berpuasa. Hadir juga bersama kita yaitu Ustadz Syahrir Rizal, SPDI. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat puasanya Ustadz? Insya Allah. Alhamdulillah. Kita tahu bahwa Ustadz Rizal ini nanti akan menjadi narasumber kita pada sore ini. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio. Adapun topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu keutamaan iktikaf. Dan nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang untuk bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Syahrir Rizal SPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin kita persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah singkat tentang topik kita pada sore hari ini, yaitu keutamaan iktikaf. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, pertama-tama dan yang paling utama senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama untuk mengisi acara Risalah Berbuka Puasa. Tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini dan juga para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Adapun risalah berbuka puasa kita hari ini, kita akan mengangkat tema yaitu keutamaan iktikaf. Sebelum kita membahas tentang keutamaan iktikaf, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu iktikaf itu sendiri, ya. Kalau kita lihat pengertian dari iktikaf, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdiam diri di dalam masjid yang mana kita fokuskan hanya untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Bisa kita lakukan dengan membaca Al-Qur'an, bisa juga dengan berzikir, bisa juga dengan beristighfar, berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, bisa juga dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan juga bisa kita lakukan juga dengan berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada, setelah kita mengetahui pengertian dari iktikaf itu sendiri, maka selanjutnya kita pun perlu mengetahui apa sih keutamaan atau fadilah dari kita melakukan iktikaf tersebut. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan atau fadilah dari kita melakukan iktikaf, kita jadi termotivasi, jadi bersemangat untuk melakukan yang namanya iktikaf. Yang pertama, kita tahu bersama bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Salah satu keutamaan atau fadilah dari kita melakukan iktikaf adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Apalagi iktikaf yang kita lakukan itu di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kita beriktikaf, insya Allah kita bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian keutamaan yang kedua, dengan kita melakukan iktikaf, kita akan terjaga dari melakukan perbuatan maksiat. Nah, karena kalau di dalam masjid kan tidak mungkin kita mau ngomongin orang, tidak mungkin di dalam masjid kita mau bicarain orang, gitu ya. Jadi dengan kita beriktikaf di masjid, maka disitulah akan membuat kita untuk menjaga diri kita dari melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari kita melakukan iktikaf adalah sholat kita akan menjadi khusyuk, gitu. Karena pada saat kita iktikaf, betul-betul kita fokuskan diri kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang kita lakukan saat kita iktikaf itu akan terasa khusyuk. Beda kalau ibu-ibu sholat di rumah, gitu ya. Pasti pikir cicilan, gitu ya. Pasti juga pikir masakan karena sibuk masak mungkin, gitu. Dan banyak hal-hal lain yang bisa membuat kita tidak khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita iktikaf di masjid, insya Allah kita akan khusyuk pada saat kita melaksanakan sholat. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah pada saat kita iktikaf, disitulah kesempatan kita untuk memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita. Selama 1 tahun kemarin, ya, sudah berapa banyak kesalahan-kesalahan
atau dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, ataukah juga kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain. Ya, jadi kesempatan kita melakukan iktikaf, ya, maka disitulah suatu momen yang paling tepat untuk kita mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, apakah itu kepada Allah ataukah juga kepada sesama manusia. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kemudian keutamaan yang berikutnya dari kita melakukan iktikaf adalah mengajarkan diri kita untuk berlaku sabar dalam menjalankan ibadah atau menjalankan amal soleh. Nah, kalau kita di luar, ya, pada saat kita tidak sedang beriktikaf, kalau kita ibadah itu seakan-akan terburu-buru, ya. Apalagi kalau kita sholat, ya, seakan-akan sholatnya itu sholat kilat khusus. Kan kalau ibu-ibu kirim surat maunya yang kilat khusus, cepat sampai. Nah, begitu juga kalau kita lagi tidak iktikaf, kita di rumah, ya, kita sholat, pinginnya tuh sholatnya tuh terburu-buru, tidak sabar, pingin cepat-cepat. Apalagi film yang diputar sudah mau selesai atau sinetronnya sudah mau selesai. Nah, ini yang kalau dengan kita beriktikaf di masjid, maka seluruh diri kita dan juga pikiran kita akan terfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran bisa muncul di dalam diri kita, terutama dalam hal kita melakukan ibadah atau melakukan amal-amal soleh selama di dalam masjid. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, mungkin ini sebagai pengantar di risalah berbuka puasa kita pada hari ini tentang keutamaan iktikaf. Jadi kita sudah mengetahui apa itu iktikaf dan juga kita sudah mengetahui keutamaan atau fadilah dari kita melakukan iktikaf. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui pengertian dari iktikaf, kemudian kita mengetahui keutamaan, fadilah, keuntungan dari kita melakukan iktikaf, ada motivasi bagi diri kita untuk melakukan iktikaf, terutama di 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga yang kita inginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah bisa kita dapatkan. Mungkin demikian sebagai pengantar. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ustadz. Itu dia tadi penjelasan mengenai pengertian daripada iktikaf dan juga beberapa keutamaan daripada iktikaf. Mungkin kepada ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wabarakatuh. Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apa hukum kita melakukan iktikaf? Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin langsung jawab saya dulu ya. Silahkan Bapak. Ya. Apa hukum dari kita melakukan iktikaf? Ya, kalau bicara hukum, berarti di dalam Islam itu kan ada yang namanya wajib, ada namanya sunnah, ya, ada namanya makruh, ada mubah. Nah, iktikaf ini dia di mana? Apakah dia itu wajib, dia sunnah, ataukah makruh, ataukah mubah? Nah, ternyata hukum dari kita melakukan iktikaf itu hukumnya adalah sunnah. Ya, benar. Jadi hukum dari kita melakukan iktikaf itu adalah sunnah. Artinya dia itu atau iktikaf itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sunnah itu kan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi. Nah, iktikaf ini termasuk di perbuatan Nabi, sehingga iktikaf ini hukumnya adalah sunnah dan itu sudah menjadi
keputusan para ulama atau ijma ya para ulama bahwa iktikaf itu bukan kewajiban tetapi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Iya, sebenarnya sih juga sama sih. Artinya tidak apa-apa, artinya tidak berdosa. Tapi sebagai orang beriman harusnya yang namanya sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi. Kita kan tidak mau rugi ya, apalagi kalau pedagang kalau rugi, aduh celaka 15 kalau kayak gitu. Jadi harus maunya untung. Salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan adalah melakukan iktikaf insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Iya, mungkin ibu-ibu masih ada pertanyaannya. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu Pak Ustadz, apakah wanita juga boleh melakukan iktikaf? Demikian pertanyaan saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, pertanyaannya cukup bagus ya, karena yang biasa sering kita lihat itu yang iktikaf itu kebanyakan laki-laki gitu. Jadi apakah wanita juga boleh melakukan iktikaf? Jadi di dalam Islam itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki maupun perempuan atau wanita, sehingga iktikaf juga dibolehkan kepada wanita. Artinya boleh wanita juga melakukan iktikaf sama seperti laki-laki. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau, istri-istri Rasul pun beriktikaf setelah itu. Artinya baik laki-laki maupun perempuan boleh untuk melakukan iktikaf. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perempuan bisa begitu saja untuk pergi melakukan iktikaf? Ini yang tidak boleh. Artinya dia harus mendapatkan izin. Kalau sudah menikah berarti harus dapat izin dari suami. Ya, jadi suami harus izinkan. Lebih bagus lagi kalau suami istri sama-sama iktikaf. Kalau wanita yang belum menikah berarti harus mendapatkan izin orang tua atau wali. Ini merupakan syarat bagi wanita apabila ingin melakukan iktikaf. Selain itu juga karena wanita ini kan sensitif, tidak bisa tidur di sembarangan tempat, maka tempat untuk melakukan iktikaf ya, tempat untuk melakukan iktikaf itu dalam masjidnya itu harus kondusif. Jadi harus ada tempat-tempat yang dirasa nyaman untuk wanita. Kalau laki-laki kan tidur sembarangan saja gitu kan, bisa berbaring mau di pojok atau di mana gitu bisa. Tapi kalau perempuan kan tidak bisa sembarangan, sehingga harus dibuat tempat yang kondusif untuk wanita iktikaf. Ya, kalau contoh-contoh di kota-kota besar itu biasanya dibikin kayak tenda-tenda kecil gitu, tenda-tenda kecil di pinggir masjid. Itu untuk suasana kondusif terutama bagi wanita dalam melakukan iktikaf. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang berikutnya kalau masih ada. Ya, silahkan. Mungkin masih ada ibu. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaan saya, apakah boleh beriktikaf selain di masjid? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau di awal tadi
kita lihat pengertian dari iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Nah, berdiam diri di masjid. Nah, jadi pertanyaan ini bagus. Apakah boleh di luar masjid atau selain di masjid kita bisa beriktikaf? Nah, yang pertama yang harus kita tahu dulu rukun dari iktikaf. Nah, apa itu rukun iktikaf? Yaitu yang pertama niat. Ya, jadi sebelum kita melakukan iktikaf, kita harus niatkan dulu diri kita bahwa kita niatnya beriktikaf untuk memfokuskan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya bagaimana? Ya cukup di hati saja. Enggak usah dilafazkan. Ya cukup di hati, kita yakinkan di dalam hati kita bahwa saya beriktikaf untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri, ya, berdiam diri di masjid. Nah, berarti dia itu dilakukan di masjid atau di dalam masjid. Kemudian yang berikutnya adalah ada orang yang beriktikaf. Itu rukun dari melakukan iktikaf. Nah, kemudian pertanyaan tadi, apakah boleh beriktikaf selain di masjid? Nah, sebagian besar imam mazhab, ya, apakah itu Imam Syafi'i, Imam Maliki maupun Imam Hambali, semuanya sepakat bahwa iktikaf itu harus di masjid. Nah, tetapi ada satu imam yang berbeda, yaitu Imam Hanafiyah. Ya. Hanafiyah ini dia berpendapat bahwa kalau khusus untuk wanita, maka wanita itu boleh tidak di masjid, tetapi di tempat ibadah yang biasa dia lakukan. Ya, mungkin di rumah ada semacam tempat khusus untuk beribadah gitu. Disitulah dia fokuskan dirinya untuk beriktikaf. Itu bagi wanita. Tapi sebagian besar pendapat imam mazhab mengatakan bahwa apakah itu laki-laki ataukah perempuan, itu iktikafnya harus di masjid. Nah, kecuali Imam Hanafi tadi, khusus wanita dia boleh di tempat ibadahnya di rumah atau tempat yang lain yang mana dia biasa beribadah di situ. Allahu a'lam bishawab. Ya silahkan, mungkin masih ada ibu-ibu yang belum jelas, mungkin masih bisa bertanya. Kami persilahkan. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri Setianingsih. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah itikaf di luar bulan suci Ramadan? Dan kapan waktu pelaksanaannya yang baik? Demikian, terima kasih dari saya. Ya, baik. Bolehkah iktikaf itu dilakukan di luar bulan suci Ramadan? Ya. Untuk waktu iktikaf ini memang ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan harus di dalam bulan suci Ramadan, di mana pada saat itu kita siangnya melakukan ibadah puasa, gitu ya. Nah, kemudian dia melakukan iktikaf. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa bisa di luar bulan suci Ramadan, ya, bisa di luar bulan suci Ramadan, artinya tidak sedang dalam keadaan melakukan puasa. Nah, contohnya apa? Contohnya Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar untuk menunaikan nazar puasanya semalam di Masjidil Haram. Sedangkan waktu malam bukanlah waktu untuk berpuasa. Artinya begini, sahabat Umar ini pernah bernazar untuk
melakukan iktikaf, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa karena engkau sudah berniat untuk melakukan iktikaf, maka karena itu nazar, maka nazar itu adalah wajib. Sedangkan itu di luar bulan suci Ramadan atau tidak sedang melakukan puasa. Maka karena dia sudah bernazar, maka Rasulullah SAW menyuruh sahabat Umar untuk melakukan iktikaf. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW pernah iktikaf di luar bulan suci Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Sedangkan di bulan Syawal itu Rasulullah SAW tidak melakukan puasa, tetapi Rasulullah SAW melakukan iktikaf. Tetapi ada yang berpendapat bahwa melakukan iktikaf itu harus di dalam bulan suci Ramadan atau di mana saat kita sedang berpuasa. Seperti yang diungkapkan oleh Aisyah, kemudian Ibnu Umar, Sa'id bin Al-Musayyab, dikatakan bahwa iktikaf tidak sah jika tanpa puasa. Oleh sebab itu, ini ada dua pendapat yang berpendapat tentang iktikaf itu waktunya apakah bisa di luar bulan suci Ramadan. Kalau dalam bulan suci Ramadan kan pada umumnya kita melakukan iktikaf gitu ya, terutama 10 hari terakhir di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi di sini dijawab bahwa boleh melakukan iktikaf apakah itu di dalam bulan suci Ramadan yang saat siangnya kita berpuasa, boleh juga melakukan iktikaf di luar bulan suci Ramadan yang mana kita tidak sedang melakukan ibadah puasa. Tinggal kita milih ya. Jadi lebih bagusnya ya bisa dilakukan dua-duanya gitu. Di dalam bulan puasa kita iktikaf, di luar bulan puasa juga kita iktikaf, karena kita niatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu di luar bulan suci Ramadan tidak iktikaf, dalam bulan suci Ramadan juga tidak iktikaf ya. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya masih ada? Iya, masih ada mungkin pertanyaan dari Ibu-ibu. Saya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Naharia. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, apakah ada adab-adab atau aturan ketika kita beriktikaf? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Adab-adab kita melakukan iktikaf. Ya, jadi untuk melakukan iktikaf itu memang perlu adab, ya, perlu aturan. Jadi tidak sembarangan kita iktikaf begitu saja, tetapi ada aturan-aturan yang harus kita lakukan sebagai adab-adab untuk kita melakukan iktikaf. Yang pertama, adab-adabnya adalah pada saat kita melakukan iktikaf, disitulah kita menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pada saat kita iktikaf itu kita fokuskan diri kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya disitulah kita banyak baca Al-Qur'an, disitulah kita berzikir, disitulah kita berdoa, melakukan sholat-sholat sunnah gitu. Jadi kita sibukkan diri kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adabnya tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Gitu ya. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat, gitu ya. Apalagi sampai menimbulkan dosa, ya. Kayak tadi, mungkin iktikaf tapi karena ada teman ya ngobrol-ngobrol kesana kemari akhirnya ngomongin orang lagi, gitu kan. Jadi nanti bukan pahala yang didapat tapi dosa. Kemudian adab yang bisa kita lakukan saat iktikaf, yang lainnya adalah tidak banyak tidur gitu. Karena kita kan fokusnya mau ibadah.
Jadi jangan iktikaf cuma tidur saja gitu ya. Dari malam tidur sampai sahur, habis sahur tidur lagi sampai selama 10 hari tidurnya banyak gitu. Jadi kesempatan saya izin iktikaf di masjid supaya banyak tidur. Kalau di rumah nggak bisa tidur bebas. Ini tidak boleh ya. Jadi harus mengurangi tidur ya. Tidak boleh banyak tidur. Kemudian menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Gitu. Jadi kita iktikaf di masjid itu harus kita jaga kebersihan dan kesucian masjid. Tidak boleh kita kotori, ya, tidak boleh. Tidak boleh kita buang sampah sembarangan dalam masjid, tidak boleh. Jadi kita harus menjaga kebersihan dan kesucian dari masjid. Kemudian yang berikutnya, tidak mengganggu orang lain yang iktikaf di masjid. Jadi kan iktikaf itu kan tidak kita sendiri saja. Mungkin ada orang lain yang juga beriktikaf, kita tidak boleh ganggu atau baku gara-gara gitu ya. Akhirnya main kucing kaleng di dalam masjid, kejar-kejaran gitu, kayak anak kecil. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengganggu saudara kita yang lain yang juga sedang melakukan iktikaf ya. Apalagi mungkin dia sedang istirahat gitu ya. Kemudian kita ganggu, ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga adab-adab masjid yang lain, seperti tidak boleh kita melakukan jual beli di masjid ya, itu tidak boleh. Ataukah kita berteriak di masjid gitu, atau berlari-lari di masjid ya, itu tidak boleh kita lakukan pada saat kita melakukan iktikaf. Kemudian yang terakhir, adab yang terakhir manakala kita melakukan iktikaf adalah menjaga adab-adab seseorang muslim secara umum ya. Jadi menjaga adab-adab seorang muslim secara umum ya, terutama terhadap tetangga masjid. Artinya gini, di masjid itu kan samping kiri kanan kan ada tetangga. Jangan sampai kita iktikaf, pada saat kita iktikaf itu kita begadang sampai tengah malam, begadangnya bukan mengaji ya, malah ngobrol-ngobrol, mengganggu tetangga yang ada di samping masjid. Ataukah juga pun kita mengaji, tapi mengajinya mungkin pakai pengeras suara gitu. Ini tidak boleh juga, karena mengganggu tetangga kita yang ada di samping. Itu tidak boleh. Ini mungkin beberapa adab-adab manakala kita melakukan iktikaf, sehingga kita nyaman, tetangga kita juga nyaman, sehingga yang kita harapkan adalah mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir tadi Pak Ustadz, karena kita baik. telah dibatasi oleh waktu. Sampai juga kita akhirnya pada penghujung acara pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Syahril Rizal, SPDI. Kami persilahkan Bapak Ustadz. Ya. Baik Ibu-Ibu Majelis Ta'lim Al-Hikmah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari kita mengakhiri risalah berbuka puasa kita hari ini dengan bersama-sama bermunajat, menundukkan kepala kita, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin dari saya apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para pendengar di rumah, kaum muslimin dan muslimat, dan ibu-ibu majelis taklim yang di studio. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah yang Rekang, juga Bapak Ustadz Syahril Rizal SPDI yang telah berkenan hadir dan berkesempatan untuk membawakan materi kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya selaku pembawa acara, Siti Nah Tahir, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.